kembali lagi di YouTube 1W Bekasi. Perkenalkan, nama gue Rahmat, alumni 2017, dan gue di sini bersama alumni 1 Bekasi. Bang, perkenalan diri. Halo, perkenalkan saya Bima Jengkok, alumni angkatan 2008. Nah, yang ini satu nih, beda nih. Ini yang mau kita wawancarain. Ini kita kulik-kulik. Iya. Semua rekan-rekan, selamat untuk saya Bekasi. Saya Subhan Dawi, alumni 1989, angkatan pertama. Semuanya silahkan kalau mau ada beberapa gimana ya. Jadi kami di sini kedatangan tim dari SMK Bekasi. Alhamdulillah kompak, bagus, semangat terus. Silakan apa yang dipertanyakan, kita akan buka sejarah daripada semuanya. Terima kasih. Ayo Bang Jengkok mungkin mau bertanya duluan. Makasih Bang udah Ya. sempetin waktu buat kita tanya-tanya. Maaf kita udah ganggu waktu Abang. Ya. Nah, bicara tentang STM pasti ada sejarahnya Bang. Ya. Sejarahnya tuh panjang pasti Bang. Kapan sih dan gimana sih ceritanya nih STM bisa ada Bang? Ya. Dan terima kasih. Pertanyaan ini mungkin sama dengan yang lain. Angkatan saya angkatan pertama. Saat itu emang ada setelah lulus SMP kami coba di pendaftaran STM Bekasi, STM Negeri Bekasi, ya kan. Waktu itu masih STM belum ada satunya, masih STM Negeri Bekasi. Kami daftar, kami ikutin ujian biasa, ya kan, ikutin ulangan, penerimaan tidak lulus setidaknya, ya itu ada ya. Saya lulus, masuk di STM 1 Bekasi. Waktu itu kami semua ada 2 kelas A dan kelas B, masih mesin tenaga, masih MT. Dan sekolah kami di Agus Salim, Jalan Agus Salim Bekasi, yaitu di Sekolah Teknik ST Bekasi. Ya, setelah proses ikuti saya di ST, akhirnya saya ketemulah dengan para guru. Waktu itu Pak almarhum Ella Suherlan dan almarhum Ahmad Suradi. Ya, saya coba komunikasi, ya kan, dan saya ngobrol dengan orang tua saya. Waktu itu bapak saya masih hidup, Bapak Haji Rudawi Suryana, kepala Dinas Pertanian Kota Administratif, masih Kotip ya, Kotip Bekasi, dan Bupati Wali Kotanya Pak Yujono, gitu ya. Akhirnya bapak saya komunikasi dengan orang tua akhirnya support, akan bantu. Nah, setelah terjadi komunikasi antara Bapak Insinyur Ella Suherlan dengan Insinyur Ahmad Suradi dan bapak saya, Bapak Haji Rudawi, jadilah komunikasi, akhirnya intens. Maka dari situ saya juga tahu perkembangannya, prosesnya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian kami soal kerja ke Bandung, ya kan, berangkat. Saya nganterin orang tua, nganterin guru saya juga, Pak Elan dan Pak Suradi, dengan mobil. Ya, satu saya bawa, saya proses, saya ikutin. Nah, tiba-tiba udah itu urusan orang tua dengan guru, saya tidak ikut lagi perkembangan. Akhirnya dengar-dengar kami akan pindah ke gedung baru. Waktu itu kami di ST Bekasi, kita tahun 1987, 86 ya, 86, 87. Setelah kelas 2 kami menempati gedung baru dan diresmikan pada tanggal 1 April 1988 oleh satu perwakilan dari Kota Bekasi, yaitu bapak saya Haji Rudawi Suryana, disaksikan dengan perwakilan pejabat yang menangani tugas atau PJMT Bapak Ihsan Nasir. Waktu itu Pak Ihsan Nasir itu adalah dekan daripada kampus Universitas Teknologi Bandung ITB. Nah, setelah terjadi dengan Pak Ihsan Nasir Isa, terjadilah kontak resmian sekolah. Waktu itu kami sebelum STM Bekasi masih induk STM Karawang, gitu kan, masih induk di STM Negeri Batu Karawang. Karena begitu saya ikuti penataran BP 4 dan BP 4 dan BP 7, itu kami terima syarat piagam sertifikat penataran masih stempel STM Karawang, gitu ya. Nah, setelah tanggal 1 April 1988 sah diresmikan STM Bekasi yang bertempat di Jalan Bintara 8 Kelanji Bekasi. Itu adalah hasil kerja keras daripada para guru
yaitu Pak Insinyur Elan, Insinyur Ahmad Suradi, dan orang tua saya. Waktu itu saya tahu bapak saya sering ke sekolah, saya antar juga ke Jakarta, juga ke Bandung, ngurus-ngurus surat persyaratannya ya kan. Nah setelah 1 April 1988 diresmikan, ya kami semua yang atas 89 ini ya bangga gitu kan. Alhamdulillah 89 dan 90 waktu itu sudah ada kelas 2 ya, merasakan pembukaan itu secara khidmat ya, disaksikan beberapa guru dari ST dan guru baru dari luar Pulau Jawa, dari Pulau Jawa juga ada, dari Sumatera, dari Padang. Disitulah proses belajar ST Bekasi mulai ya kan, di Jalan Bintang 8. Nah baru setelah prosesnya sudah berjalan, disaksikan dengan guru-guru dari ST, Ibu Yuyun termasuk ya sebagai tata usaha, dan Pak Asmawi juga ada, disaksikan guru yang lain. Waktu itu Pak Elvis, Pak Gumelar datang dari beberapa daerah untuk bantu orang sekolah kita. Nah setelah proses itu terjadi, maka masuklah kepala sekolah baru ya kan, nah, Pak Insinyur Isa selesai. Nah situlah proses belajar sekarang. Mungkin setelah itu tahun berapa saya nggak tahu, tiba-tiba harus pecah antara kabupaten dan kota Madia gitu ya. Saja sejarahnya mungkin ya. Awalnya kami memang di ST di Jalan Agus Salim Bekasi kelas 1, kelas 2 baru ke Bintara 8. Berarti ini sejarah nggak cuma dari STM 1 Cikarang Barat kan ya? Ini Nah, berkaitan juga sama Bintara. Berkaitan juga dengan Bekasi Kota. Berarti satu kesatuan. Iya. Kesatuan. Jadi awal 1 kita ST Bekasi, begitu pecah kabupaten pindah di Cibitung. Nah, yang tetap di Bintara 8 itu Kota Bekasi. Jadi satu ternyata, guys. Satu. Betul. Jika bakalnya emang STM 1 Bekasi ya itu. Kalau tahu sejarahnya seperti itu. Tapi masalah kurikulum atau apa ya itu juga kemampuan saya sebagai siswa gitu kan. Dan proses belajarnya pun belum ada seperti sekarang, punya mesin-mesin untuk praktekum, itu kita masih di BLK. BLK-nya juga dari Salim, ya kan. Dari hari Rabu kan BLK dengan pakai WFAK tiap hari. Tiap hari Rabu itu pakai WFAK kita bangga dengan STM. Ya terima kasih untuk adik-adik semua, rekan-rekan alumni baik STM dari angkatan pertama ya sampai dengan bawah. Semoga sekolah kita tahan, ya kita pertahankan. Karena apa? Kita satu-satunya orang teknik yang ada di Bekasi. Jaga teknik kita, jaga motivasi kita untuk lebih semangat lagi. Tapi ini masih ada pertanyaan? Ya siap. Masih banyak pertanyaannya. Untuk prestasi bang, kan anak STM terkenal bandel. Tawuran. Ya gitu deh bang. Ya. Prestasi gimana? Untuk biasa lah nama sekolah teknik menengah apalagi STM. Waktu kita ambil Kanji itu kan tetangga dengan ST Patriot, tetangga juga dengan STM lain-lainnya ada di Jakarta. Itu setiap hari Sabtu itu kita semacam kayak ada dewan deklarasi gitu, kumpul ya antara STM nih. Tapi besok mau perang dengan SMA, PGRI lah, SMA mana gitu kan. Ya itu namanya kita nakalan aja dulu kan para siswa. Tapi kita sikapi karena itu juga kan nggak mau dibilang nggak gaul gitu kan. Kita tetap gaul, kita gabung dengan STM BK, STM Patriot ya kan. Nah, jadi pertemuan itu kita biasa kumpul di Rama dulu kan, di Rama Majakan, makanan jajanan restoran Bekasi. Nah, itu setiap hari Sabtu kita ada komunikasi, kumpul-kumpul. Ya kalaupun terjadi perang atau keributan antara STM dan SMA itu udah lumrah ya biasa ya. Nah, tapi ya alhamdulillah selama ini kita nggak ada korban waktu kalau kita ya, nggak ada yang jiwa. Nggak tahu kalau di luar kelompok saya, kalau saya lihat sih alhamdulillah kita masih normal lah nakalnya, tidak ada main bolokan, tidak ada main turbulenta seperti sekarang. Tetap kita kompak aja gitu antara sesama STM kompak ya, dan begitu pun SMA. Nah alhamdulillah waktu itu terjadi pergulatan ada tapi nggak akan korban ya kan. Alhamdulillah bagus, tapi kita konsekuen. Nah tentunya setelah proses prestasinya terjadi itu ya kita mulai kelas 2 setelah pindah ke Kranji ke Bintara 8 mungkin kita udah dewasa sedikit gitu kan. Jadi yang tadi nongkrong-nongkrong di Proyek Bekasi kita pertopan, nongkrong-nongkrong di Agus Salim, kita pulang sekolah itu udah ada sedikit dikurangi. Nah sekarang di Kranji inilah kita betul-betul mengembang ilmu ya kan, mengejar ilmu dengan teman-teman sahabat 9 dan adik kelas juga ada di 90.
Ya alhamdulillah setelah kita ikuti proses belajar ke lulus, alhamdulillah ini orang teknik pertama di Bekasi. Ya, saya alumni pertama dapat 9, masa bangga. Itu kira prestasi kita terima. Ada prestasi olahraga atau Kalau ekstrakurikuler bang? ekstrakurikuler kita Astana 189 ini adalah juara pertama dulu kan untuk sepak bola antara kabupaten dan kota administratif. Waktu itu gua ya kabupaten dan kota. Nah, kita juara pertama melawan SMA 1 pernah ya kan, SMA beberapa SMA di Bekasi dan jago SMA 1 Bekasi angkatan 89 menangkan juara. Yang keduanya juara baris. Waktu itu ada perlombaan pawai 17 Agustus di Kabupaten Bekasi dan kota administratif Bekasi juga juara pertama untuk STM Bekasi. Waktu itu kita kerja keras bagaimana untuk latihan supaya menang dan Allah SWT meridhoi STM kita menang. Jadi kita tunjukkan bahwa kita yang masih baru STM Bekasi itu kita buktikan bahwa kita punya prestasi. Gitu. Jadi alhamdulillah para teman-teman waktu itu sepak bolanya luar biasa hebat dan juga baris-barisnya dalam olahraga cabut. Sampai sekarang bang, paski beraka kita. Insya Allah, sampai terus ikutin sampai sekarang. Sama kali mau berjalan mau memberikan contoh yang terbaik silakan dan juga lagi baik Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi sukses semuanya. Gitu. Amin. Nah, untuk kekompakan angkatan nih bang. Sampai sekarang komunikasi gimana bang? Komunikasi saat ini kita punya grup 89 keluarga besar. Alhamdulillah kita terjalin ada ketua, ada sekretaris, ada organisasi gitu kan, ada manajemen, ada bendahara. Per 3 bulan sekali kami ya silaturahmi berupa ngobrol-ngobrol sama iuran. Iurannya nggak besar, ya iuran itu kita bagi 3. Satu untuk yang sakit, mendesak, kedua jika ada aksiden kecelakaan dan 3 kematian. Jadi ini anggaran ini, biaya ini ya kita untuk ini 3 untuk kita dan kita untuk kita. Setelah lama ini kita berjalan dan door to door. Siapa 3 bulan ke depan saya ini udah kita soal sini dan itu kita kompensasi dengan uang konsumsi ya kan. Berlanjut ya, pertemuan 3 bulan itu rutin kami terjadi dan satupun ya nggak ada datang semua alhamdulillah gitu kompak karena zaman sekarang pandemi COVID-19 hampir 2 bulan ini ya kan kita nggak pernah ketemu karena apa ya kita masih jaga jarak lah. Nanti kalau udah insya Allah corona udah nggak ada mungkin kembali kita akan ada pertemuan selama 3 bulan kan. Per 3 bulan kita ketemu. 3 bulan. Itu komplit bang, nggak ada yang kurang. Ada yang kurang ya kalau lagi munas jual, kalau munas di luar kota atau apa kita datang ya kita maklum gitu kan. Dan rata-rata antusias teman-teman untuk hari itu luar biasa gitu kan. Solid tetap bang ya. Nah, solid. Inilah yang kita duga-dugaan kita dari kita udah 30 tahun ketemu tiba-tiba Allah mempertemukan, masya Allah. Jadi inilah nikmat yang harus kita syukuri bersama-sama ya kan. Walaupun di usia senja ini apalagi udah tua lah kita kan, masih muda kan, udah sepuh, artinya kita tetap masih diberikan kekompakan dengan teman-teman. Ya pertama kita juga terjaga konsekuensi teman-teman, kedua ya kita ada iuran ada dana lebih kita berikan untuk iuran kas sebagai anggaran, dan ketiganya digunakan anggaran itu untuk anggota atau alumni yang butuh-butuh. Kayak kemarin ada pembajiran kita bantu yang banjir, ada yang sakit kita tengokin sama kita kasih keringanan sedikit-sedikit gitu kan. Kalaupun ada yang meninggal kita bantu sampai takjiah kita bantu. Itulah yang kami maksud ya kan. Kami nggak ada arisan, nggak ada apa-apa. Cuma gitu aja. Cuma kita punya tempat kalau buat hari-hari biasa, hari minggu ya kan. Itu ada base camp. Base camp itu kita buat empang. Dia bikin dari empang itu ya ada kita menanam ikan, ya kan kita bisa mancing, kita bisa segala macam. Itu jadi usaha juga nggak? Enggak usaha, jadi dari alumni untuk alumni aja. Misalkan ada yang bawa kita kirim lele, masukin lele, dan besok ada memancing silahkan. Gitu Pak. Nah abang sendiri sekarang kesibukan apa nih? Kalau saya sendiri, dulu saya di engineering mekanikal elektrikal kontraktor. Ya, alhamdulillah saya udah inilah dari perusahaan Jepang dan hari dari PT Rakintam Mitra Elektrikal Jakarta dan keduanya masuk PT Kingenko Japanes Jakarta juga. Dan sekarang saya udah resign dari perusahaan Jepang.
asal asing, saya mengembangkan bisnis sendiri pribadi dengan teman-teman gitu kan. Alhamdulillah dengan ilmu yang mumpuni dari perusahaan Jepang atau perusahaan asing kita kelola sendiri gitu kan. Jadi ada proyek atau apa ya kita handle sendiri. Jadi bisa nih Bang yang kalau misalnya ada teman-teman abang-abang alumni atau teman-teman yang mau mungkin butuh proyek elektrikal nih, bingung mau nyari bisa nyari abang kali ya. Ya silakan aja untuk komunikasi atau berbagi ilmu mengenai mekanika elektrikal, ya kami siap. Bang, mau nanya lagi nih Bang, kesan di sekolah waktu dulu gimana tuh Bang? Sekolah ya dulu masih sepi ya, nggak kayak sekarang ramai. Dulu ya biasa lah, yang bolos yang bisa main-main. Artinya tetap kita patokan pada ada jarang yang kendaraan roda 4 ya, roda 2 ya, masih angkot masih pasti. Jadi ya itu aja, jadi nggak ada ya paling aku Sabtu aja kita dari Sabtu tegang kalau ada aksi dia ada keributan antara STM dan SMA gitu. Kalau untuk hal lucu dan uniknya apa tuh? Hal lucu dan unik ya itu aja apa ya terutama di saya kan memang ahli teknik seni ya kan. Saya bergerak di bidang majalah dinding, jadi bikin humor atau apa di majalah dinding. Jadi uniknya itu aja. Jadi ada aja ide-ide kreativitas dari teman-teman lain juga gitu. Jadi di samping kita orang teknik, kita juga bisa seni, bisa karikatur, bisa humor, itu ditempel di majalah dinding, gitu Pak. Angkatan abang ceweknya berapa Bang? Gak ada sama sekali. Enggak ada. Zero. Jadi itu 80-80-nya Laki-laki semua. laki-laki semua. Makanya kita gak punya mantan. Waduh. Tuh kalau boleh tahu waktu itu jurusannya apa ya Bang? Satu doang Pak, satu tenaga dulu masih MT. Oh, MT. Masih tenaga, kita belum ada lagi yang layak. Itulah kita karena basicnya di MT, kok juga saya di listrik. Ya, karena saya pulang kerja pertama di listrik, bukan di saya di listrik, kalau udah mumpuni ya udah. Karena saya jadi ahli listrik, agak ahlinya gitu. Ya, begitu kira-kira. Nah, dari 80 orang ini Bang, masih ada semua. 80 orang ini mungkin yang bapak bisa dihitung ya udah 8 orang almarhum ya, mereka juga baik semua, mereka juga solid dulu masih sekolah. Kita doain aja semoga ya kawan kita, orang-orang kita pergi awal dulu adalah rumah yang punya saudaranya dan terima wali badannya. Jadi yang lain kompak masih ada. Kalau yang dapat pulang ini ya ada yang sakit langsung bekerja, ada yang tidak tabrakan juga ada. Jadi itulah masa kehilangan juga kita ya kan. Walaupun bagaimana ya mereka tetap sahabat-sahabat kita yang tidak kita lupakan. Jadi kita doain lah sama-sama mudah-mudahan abang-abang kita Ya. tenang. Nah, pesan Bang buat adik-adik. Khususnya untuk adik-adik alumni, yang penting sekarang adalah kita apabila sudah bekerja untuk bertanggung jawab di perusahaan, ya kita jangan takut untuk belajar, carilah ilmu, jangan kita selalu berpisah, ilmu itu nggak ada habisnya, ya kan? Kita bisa, kita belajar, apalagi syukur-syukur kita mendalami dan juga dengan jiwa yang kuat, artinya jangan sampai kita terzolimi sama diri kita sendiri, kita harus jujur, harus bertanggung jawab, dan satu yang utama jangan lupakan apabila itu muslim ya lima waktunya, ya kalau belum muslim ya bukan ibadah yang lainnya, itu aja minta untuk Tuhan lah, minta dilindungi supaya kita jangan menzalimi diri sendiri dan tetap semangat, jangan sampai maaf ya zaman sekarang itu kan korupsi segala macam itu karena usaha diri kita. Jadi jadikan diri kita yang bagus, diri kita yang betul-betul bertanggung jawab untuk keluarga, diri kita dan agama gitu kan. Walaupun kita berguna untuk bangsa, ya alhamdulillah kita gunakan otak kita, pikiran kita untuk membangun beberapa proyek misalkan ya dari penerangan untuk masyarakat banyak. Itu artinya kita bermanfaat untuk negara. Dan kita juga jangan lupa kita berkasih hasil agama kita, kalau kita mengkaji yakin di musola sebagai DKM, agama Islamnya, itu tanggung jawab kita kepada agama. Dan tanggung jawab juga kepada keluarga, kita punya anak, punya istri, nafkahi. Jika kita laki-laki sebagai kepala keluarga, tanggung jawab untuk keluarga kita. Jadi sekali lagi, tetap semangat belajar, jangan sampai kendor. Artinya kita jangan merasa kita hebat kalau kita hebat gitu. Masih ada ilmu yang lebih baik lagi yang harus kita pelajari. Nah buat adik-adik yang masih sekolah Bang, Ada di sekolah, artinya tetap
belajar yang baik, ya kan? Apalagi zaman daring sekarang kan, zamannya diliburkan karena COVID. Ya tolong tetap sigap, tetap antusias di internet atau di daringnya, jangan sampai ketinggalan proses belajar mengajar. Karena proses belajar itulah yang menentukan kurikulum Anda bisa atau tidaknya untuk mencapai ke depan. Karena kalau tidak dengan belajar, kita cuma ikut-ikutan bola segala macam, ya kita tinggalin itu rugi. Karena ilmu yang ada itu akan ketemu nanti di kerjaan. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih yang berada di sekolah, karena tidak apa kita kerja tuh ketemu ilmu yang kita ajar di sekolah. Mungkin ada foto-foto zaman dulu bang, ntar kita selipin nih. Ya, ada video. Saya punya data, nanti saya kirim, ya kan. Nanti silakan di share. Ya foto-foto hapusnya, foto-foto kami saat parade bola, menang bola dan parade baris-baris. Jadi intinya ingat sekali lagi, STM Bintara yang pertama kami di tempat itu tahun 88 diresmikan, itu adalah cikal bakal daripada SMK Cikarang Barat dan SMK Kota Bekasi. Terima kasih bang, ya. Udah datang. Ini mohon maaf. Kita yang jawab. Kita minta maaf, makasih udah mau cerita. Bang. Doain adik-adik bang. Adik juga harus doain abang ya. Mudah-mudahan. Biar tetap kita sama sehat. Amin. Ya. Amin. Dan yang utama adalah tetap kita jalin silaturahmi kita. Amin. Jangan takut. Abang punya Facebook, punya WA juga, apa-apa ya silakan. Ya komunikasi. Apalagi kalau ada ngajakin ngopi silakan bisa aja bang ngopi bang, siap. Jadi nanti link Facebook abang bisa nggak apa nih bang? Apa? Nah, Facebook dan di grup juga ada, di grup STM Alwi Relasi, ya kan. Itulah kompakan kita supaya kita betul adalah jiwa orang teknik, beda dengan jiwa yang lain, dia juga orang teknik ya. Biasakan kalau kita adalah menjaga teknik kita lebih baik daripada yang lain. Terima kasih bang. Sampai jumpa di angkatan berikutnya. Dadah. Terima kasih. Ya, kalian.